Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kali ini insya Allah kita akan melaksanakan podcast bersama Bapak. Jadi podcast ini memang judulnya podcast bersama Bapak yang akan membahas beberapa pembahasan mengenai nasihat-nasihat untuk anak muda, perjalanan hidup, dan bahkan hal-hal lain mengenai keagamaan. Dan untuk saat ini insya Allah kita di sini akan membahas mengenai pelaksanaan ibadah kurban. Karena pelaksanaan ibadah kurban ini memang sudah dijadwalkan di dalam agama, sama seperti dijadwalkannya puasa di bulan Ramadan, ada juga ibadah haji. Nah, termasuk juga ibadah kurban memang sudah ditentukan pada tanggal sekian, pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, untuk kali ini memang ada beberapa pertanyaan dari masyarakat sekitar, juga dari netizen mengenai pelaksanaan ibadah kurban di bulan Zulhijjah. Nah, insya Allah kita sudah bersama Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jajang, yang mana beliau ini merupakan ayah kandung saya, juga sering mengajar, pokoknya istimewa. Nah, insya Allah Bapak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih cara memilih hewan kurban yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita dengarkan bersama maksud dari acara ini diselenggarakan dengan pertanyaan pertama, bagaimana cara memilih hewan kurban. Ini mungkin karena waktu kurban sudah semakin dekat, juga panitia-panitia kurban hampir di setiap tempat yang menyelenggarakan kurban pasti sedang mencari-cari hewan kurban gitu. Ya. Dalam beberapa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kriteria hewan kurban yang layak dikurbankan, pertama sudah memenuhi syarat-syarat untuk dikurbankan. Untuk usia, kategori usia minimal sudah berusia 2 tahun. Kalau sapi? Ya, sapi itu ya. Kalaupun belum 2 tahun tapi sudah powel gitu. Terus punglak cek orang Sunda mah gitu. Itu boleh. Yang kedua, tidak boleh hewan yang cacat, seperti kakinya patah atau matanya pecak cek orang Sunda mah gitu ya. Itu, atau ininya apa, tanduknya patah. Itu termasuk kategori cacat. Kalau gigi itu berpengaruh? Enggak. Oh iya. Itu mah sudah alami gitu, menandakan bahwa hewan itu sudah cukup untuk dikurbankan. Kalau pertanda ini sudah powel gitu. Kemudian juga Nabi mengatakan bahwa hewan kurban itu jangan hewan yang kurus. Itu sangat logis kan, karena yang akan dibagikan kan dagingnya gitu. Kalau kurus, masa iya kita membagi kulit dengan tulang gitu. Gitu. Ya, kalau pengalaman saya memilih hewan kurban itu, pertama dilihat dulu dari apa, postur ya, posturnya. Biasa kalau orang ahli mencari hewan itu dilihat dulu pinggulnya besar enggak gitu. Terus di pundaknya ini pokoknya kelihatan lah. Dan dari sana pun bisa ditaksir, oh postur seperti ini keluar daging sekian kilo gitu. Sehingga kita tidak tertipu. Dan biasanya gitu kalau orang yang biasa mencari hewan kurban itu si daging itu ditusuk-tusuk. Kalau keras berarti sudah pajal, sudah padat gitu. Sehingga nanti ketika si hewan itu disembelih tidak akan susut. Kalaupun susut pasti sedikit lah susutnya gitu. Beda dengan kalau dagingnya di sini masih kena empuk, itu belum pajal. Masih kemungkinan nanti dagingnya susut kalau sudah
Itu barangkali cara-cara memilih hewan kurban gitu ya. Oh ya, Bapak, kalau misalkan kan ibadah kurban itu menggunakan hewan-hewan kurban seperti misalkan kambing, unta, kemudian sapi, terus kerbau, mending bahasa orang mah. Nah, itu urutan yang pertama yang disunahkan oleh Rasul itu urutannya apakah kambing dulu atau unta dulu? Barangkali. Kalau Rasul sih ngajukannya satu orang satu kambing gitu. Kalau boleh juga gitu untuk sapi, atau kalau di Arab Saudi kan yang biasa dikurbankan itu onta gitu. Sapi 7 orang, onta juga 7 orang gitu. Ya. Kalau di kita jarang yang kerbau itu ya, kebanyakannya sapi gitu. Karena mungkin seleranya lebih cenderung selera daging sapi. Gitu. Untuk pertanyaan kedua, lanjut ke pertanyaan kedua, apa sih hikmah di dalam pelaksanaan ibadah kurban? Pertama, taqarruban ilallah, sebagai upaya pendekatan seorang hamba kepada Allah, karena kurban sendiri itu kan secara harfiah artinya mendekatkan diri gitu. Jadi salah satu hikmah seseorang berkurban itu adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai wujud ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya gitu, tapi nilai ketakwaan dari seorang hamba. Itu yang pertama dan yang paling utama itu. Yang kedua, secara sosial mungkin itu lebih lebih mendekatkan si pengurban kepada yang menerima daging kurbannya. Sosialnya. Secara sosial gitu. Dia nanya, ini dari siapa? Oh, mungkin dari Pak Haji Anu, dari Pak Anu gitu. Sehingga dengan cara demikian ada saling berbagi lah gitu. Jadi si pengurban kelebihan rezeki dari Allah, sedangkan yang kekurangan itu menerima hewan kurbannya. Yang selanjutnya, barangkali bagi orang yang kesehariannya tidak pernah gitu ya makan sate atau makan daging, pada hari raya kurban itu hampir semuanya bisa menikmati daging kurban. Sehingga kata Rasul, hari tasyrik itu adalah hari makan dan hari minum, haram berpuasa. Oleh karena itu mudah-mudahan ya dari kurban khususnya yang kita laksanakan itu mudah-mudahan dapat dirasakan manfaatnya untuk semua masyarakat dari semua kalangan. Karena daging kurban itu bukan hanya untuk fakir miskin, bisa untuk siapapun gitu dibagikan. Bahkan menurut Imam Ghazali, kalau orang yang berkurban sudah terbiasalah, mereka itu kan dengan daging itu sudah biasa, tidak asing. Sebaiknya gitu, supaya lebih utama bagikanlah semuanya gitu. Jangan dia mah jangan makanlah gitu. Jangan mengambil bagiannya gitu, kalau bisa. Lebih utama. Tapi boleh juga gitu. 1/3 untuk pengurban, 1/3 dihadiahkan, 1/3 untuk semua. Maksudnya hadiah, kalau si pengurban ingin ada hadiah untuk gurunya atau untuk siapa gitu, boleh itu. Boleh. Ada 1/3-nya dari hewan kurban. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi ini banyak nih di kalangan anak muda yang memang beliau itu kerja keras di dalam hidupnya, bahkan tenaganya memang diperuntukkan untuk pekerjaan yang bisa menguntungkan dirinya. Tetapi kebanyakan juga anak muda zaman sekarang itu hanya menunggu perayaan dan menerima pemberian dari orang lain yang berkurban gitu. Nah, apa sih nasihat untuk anak muda sehingga selain memang ikut merayakan, selain memang ikut bersate dan lain-lain, itu mereka dapat ruh Idul Adha? Bagaimana nasihat-nasihatnya barangkali? Setiap orang pasti akan melakukan sesuatu sesuai dengan pengetahuannya. Jadi ilmu pengetahuan itu mendorong seseorang untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Termasuk
ibadah kurban. Jika anak muda dipandang masih jarang yang berkurban, mungkin karena pengetahuan tentang hikmah kurban, tentang dahsyatnya ibadah kurban belum sampai kepada mereka, atau mungkin pengetahuannya belum maksimal tentang kurban. Beda dengan orang tua yang sudah mungkinlah secara usia sudah mendekati ajal, ingin berbuat kebaikan di akhirat, sehingga beliau itu orang tua menabung yang didedikasikan untuk ibadah kurban gitu. Dan rata-rata di masyarakat itu yang berkurban itu orang-orang yang sudah lanjut gitu. Iya. Padahal betapa hebatnya anak muda ketika dia berusaha menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk berkurban, itu lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Karena anak muda itu nafsunya lebih besar. Keinginan untuk apa, untuk itu masih besar. Tapi dia bisa menekan hawa nafsunya untuk sesuatu setelah kematian. Ya. Sehingga kata Nabi, Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, termasuk pemuda ya, termasuk pemuda, adalah orang cerdas itu adalah orang yang menekan hawa nafsunya dan dia beramal untuk setelah mati, itu kehidupan yang kedua. Itu hebat. Yang kedua, bahwa jika ada pemuda yang tumbuh kembang dalam suasana ibadah kepada Allah, termasuk ibadah kurban juga sebagai pengabdian kepada Allah, maka Rasul sudah menjamin ada 7 golongan nanti di hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan itu adalah wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam suasana pengabdian kepada Allah, termasuk ibadah kurban. Jika seorang pemuda berkurban, mungkin pahalanya lebih besar daripada orang tua. Cek Sundana mah mejehna kolot pada geus kolot, geus bau taneuh awakna oge. Tapi anak muda coba punya uang, mungkin ingin itu, ingin ini, tapi sebagian miliknya itu disisihkan untuk berkurban. Itu hebatnya pemuda bila berkurban. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir nih, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dan hal-hal yang penting yang kadang mungkin orang lain tidak memperhatikan di dalam ibadah kurban? Ya, hal-hal yang penting kemudian jarang diperhatikan oleh orang lain, mungkin seperti misalkan pengorban melihat darah dan lain-lain. Barangkali apa saja yang jarang diperhatikan oleh orang lain? Yang mendasari dari segala dasar ibadah kurban, karena itu ibadah, adalah mengikhlaskan niat. Karena tidak jarang ada orang yang berkurban tapi seolah-olah berlomba, karena gengsi siapa yang paling besar hewan kurbannya, mungkin itu, sehingga dia merasa dipuji-puji, wah si Pak Anu sapinya besar. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Dan itu harus diikhlaskan niatnya sejak awal. Kalau untuk hal-hal lain dalam prosesi pelaksanaan ibadah kurban, kan tidak jarang orang yang tidak kuat melihat darah atau melihat sembelihan gitu ya. Disarankan itu janganlah, kalau memang tidak kuat, bisa diwakilkan kepada orang lain. Memang bagusnya si pengorban melihat langsung hewan kurbannya gitu. Tapi kalau memang kondisi tubuhnya tidak kuat gitu ya, itu disarankan jangan, daripada membuat madarat kepada orang lain, malah dia pingsan ketika melihat darah gitu. Lebih baik diwakilkan saja kepada orang lain gitu. Kemudian kan dalam ibadah kurban ini banyak yang mengeksekusi sapi itu 1, 2, 3, wah tarik dan lain-lain. Nah ini kan ada kayak misalkan dikhawatirkan patah, atau misalkan kalau misalkan itu kulit sapi dadas, cacat, itu termasuk cacat. Nah dulu ya tuh ya, ketika
orang belum menemukan alat bantu untuk prosesi penyembelihan, berbeda dengan dijaga gitu. Kalau dijaga kan sudah terbiasa Ahli. juga dibantu dengan kelengkapan peralatannya. Kalau kita kan di kampung itu kan esensial gitu, Iya. setahun sekali. Sebaiknya pertama janganlah sampai sapi itu merasa sakit, dan kita pun bisa melihat gitu, ditarik sedemikian rupa sehingga jatuhnya tuh bluk Bluk, gitu ya. ya. Jangan sampai seperti itu kalau bisa. Ya kalau kita sekarang sudah ada alat bantu gitu ya, jadi sapi tidak jatuh sekaligus, tapi direbahkan dengan alat gitu, sehingga prosesi penyembelihannya lebih tertib, lebih aman. Beda dengan kalau secara orang-orang dulu gitu, kadang-kadang setelah diikat, ikatannya lepas, sapinya ngamuk, gitu, kabur dan sebagainya. Kalau sekarang alhamdulillah gitu, kalau di kita, entahlah kalau di orang lain gitu, mungkin tiap-tiap daerah punya cara tersendiri yang dipandang aman menurut mereka gitu. Terus juga diperhatikan karena Nabi juga memerintahkan gitu, alat penyembelihannya harus alat yang tajam gitu. Jangan sampai apa berulang-ulang digesek-gesek begini gitu kan, sakit juga gitu sapinya. Dan menurut hasil penelitian para ahli gitu, jadi kenapa orang Islam menyembelih sapi gitu, hewan itu disembelih kenapa gitu, karena ternyata menurut penelitian para ahli, jadi disembelih itu adalah cara mati yang paling enak untuk hewan. Cara yang paling enak. Juga ketika si sapi itu disembelih, darahnya itu semua keluar, sehingga darah yang ada di daging itu keluar lewat penyembelihan. Berbeda dengan cara menyembelih dibius dulu atau ditembak dulu, itu menurut para ahli kurang sehat juga katanya, karena ada darah yang tersisa di daging. Beda dengan disembelih itu. Kemudian terakhir nih, ini karena memang saya juga ingin mempelajari bagaimana sih teknik cara menyembelih dalam ibadah kurban versi Bapak itu bagaimana? Maksudnya apakah ketika pernapasan si sapi kemudian dan lain-lain, yang banyak berteori ada dari pernapasan, ada dari teknik pegang dan lain-lain. Biasanya kalau yang dipakai oleh Bapak sendiri itu teknik yang seperti apa? Pertama kalau kita nyembelih sesuai sabda Rasul gitu, ada beberapa yang harus putus. Yang pertama ini 2 urat yang ada di sini gitu, urat utama, kemudian ini urat saluran nafas dan saluran makan di sini. Jadi ada 3 yang harus putus, di pinggir 2, di pinggir 1, di tengah gitu. Itu harus putus. Yang kedua, jarak di mana kita harus menyimpan golok ketika menyembelih. Nah itu dari rahang sapi itu sekitar 1 tampah begini. Ini rahang. Nah di sini kita menyimpan golok. Jadi jangan sembarang di sini di mana gitu, atau deket rahangnya. Jadi 1 tampah dari rahang gitu, baru di sini. Kalau teknik apakah dari bawah dulu atau dari atas dulu, itu mungkin tergantung kebiasaan. Cuma kalau saya itu enaknya dari bawah dulu, jadi betul ada tenaga gitu. Jadi sekali gesek, set, udah beres itu. Itu biasanya kalau yang teknik pernapasan yang si hewannya itu jarang digunakan kalau dalam sapi. Kalau sapi jarang. Ini menurut orang tua katanya kalau gitu ya, atau kambing supaya aromanya tidak tercium gitu. Jadi baiknya ketika si napas itu keluar baru kita gesek gitu. Bukan pas napas. Bukan. Justru ketika napasnya keluar kita gesek gitu. Oke. Ya jadi seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, penonton semuanya, adik-adik, kakak-kakak. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan semoga bisa bermanfaat dan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan barangkali juga
teman-teman semua ada yang ingin bertanya tentang hal apapun itu, baik dari kurban atau hal-hal lain mengenai keagamaan, silahkan tanyakan di dalam komentar. Insya Allah nanti kita bahas bersama-sama dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.